Hai, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, namaku Edo Lukas Wicaksono Purba. Dan aku dari SD Mardiwaluya Sindanglaya, Cipanas. Hari ini aku akan bercerita tentang kisah sang kancil dan tikus. Selamat mendengarkan ya. Pada suatu hari yang cerah, sang kancil sedang berjalan-jalan di pinggir hutan. Tetapi tiba-tiba ia mendengar suara tangisan dari balik rimbun semak-semak. Dengan hati-hati, sang kancil pun mendekati semak-semak itu untuk mengetahui siapakah yang sedang menangis. Mau kemana lagi aku mencari sang kancil? Sudah 3 hari aku mencarinya tetapi belum ketemukan juga. Jerit seekor tikus. Sang kancil kaget mendengar namanya disebutkan oleh tikus itu. Melihat wajah tikus yang sedih, sang kancil pun mulai merasa kasihan. Lalu ia pun mendekati tikus itu sambil bertanya, "Wahai tikus temanku, mengapa engkau menangis di pinggir hutan ini?" Kini giliran tikus yang kaget, karena tidak disangka-sangka ia dapat bertemu dengan sang kancil. Sang kancil yang bijaksana, "Sebenarnya aku kesini untuk menemuimu. Ada keperluan apa kau ingin menemuiku, tikus?" Lalu sambil menangis terseduh-seduh, tikus pun mulai bercerita tentang masalahnya. "Sebenarnya aku ke pinggir hutan ini mengemban tugas dari seluruh keluargaku. Belakangan ini banyak saudara-saudaraku yang mati dibunuh dan diracuni oleh para petani. Mereka menganggap kami sebagai hewan perusak. Dan aku kesini untuk meminta ide dan saran darimu bagaimana caranya supaya kami menghindari pembunuhan di desa petani." Kancil pun mengangguk, tanda ia mengerti masalah yang dialami tikus. Lalu ia pun bertanya kembali. Menjawab, "Wahai tikus temanku, aku turut bersedih atas kemalangan yang menimpamu. Dan nanti aku pasti akan membantumu. Nanti akan kuberikan sebuah buku yang bertema kebersihan lingkungan hidup. Nanti kau membacanya sampai tuntas ya." Tikus pun mulai merasa heran. Kebersihan lingkungan hidup? Aku tak pernah mendengar istilah itu. Dan apa hubungannya dengan kematian saudara-saudaraku? "Tenanglah tikus, nanti aku pasti akan membantumu." Setelah sampai di rumah sang kancil, kancil pun memberikan sebuah buku yang dikarang oleh manusia. Setelah makan malam, tikus yang lelah pun tertidur. Keesokan paginya, tikus pun membaca buku yang diberikan oleh sang kancil. Dari buku itu ia paham bahwa manusia sangat menyukai kebersihan di sekitar mereka. Dan setelah 3 hari, tikus sudah selesai membaca buku yang diberikan oleh sang kancil. Ia merasa senang dengan pelayanan yang diberikan oleh sang kancil. Tapi ia masih belum paham apa hubungannya antara kebersihan lingkungan hidup dengan kematian saudara-saudaranya. Ia sudah tak sabar menunggu sang kancil pulang. Badannya gemetar membayangkan berapa banyak saudaranya yang mati dibunuh di desa petani, sedangkan dia berada di pinggir hutan. Menjelang malam, sang kancil pun pulang membawa makan malam.
Lalu sang kancil pun bertanya, "Wahai tikus temanku, apakah kau sudah selesai membaca buku yang aku berikan?" "Ya, sudah sang kancil, tetapi aku masih belum paham. Apa hubungannya antara kebersihan lingkungan hidup dengan kematian saudara-saudaraku?" Lalu sang kancil pun tertawa sejenak. Lalu ia bertanya kembali, "Apakah kau masih ingat apa yang dimakanmu dan saudara-saudaramu saat di desa petani?" "Oh ya, di sana kami sering memakan tanaman para petani dan sering memakan sisa-sisa makanan yang disimpan di dapur." "Lalu, apakah kau tahu di mana sisa-sisa makanan manusia dibuang?" "Oh, menurut buku itu sisa-sisa makanan manusia dibuang di tempat sampah, lalu berakhir di TPA, tempat pembuangan akhir." "Nah, kau pintar tikus. Sekarang kau tahu tempat yang aman untukmu dan keluargamu mencari makan." "Oh ya, aku mengerti sang kancil. Manusia sangat menyukai kebersihan di sekitar mereka. Dan tempat yang aman untukku dan semua keluargaku mencari makan adalah di tempat pembuangan akhir. Di sana kami tidak akan dibunuh lagi. Terima kasih sang kancil, kau memang bijaksana." Setelah berterima kasih, sang tikus pun berpamitan kepada sang kancil. Sesampainya di desa petani, tikus pun mengajak seluruh keluarganya untuk pindah ke tempat pembuangan akhir. Di sana mereka tidak dibunuh lagi. Mereka hidup tenang dan aman di sana. Hai teman-teman, pelajaran apakah yang dapat kita petik dari kisah sang kancil dan tikus? Yang pertama, kita harus saling tolong-menolong kepada sesama kita, walaupun banyak perbedaan di antara kita. Kedua, kita harus sering membaca buku untuk menambah pengetahuan kita, karena buku adalah jendela dunia. Dan yang ketiga, kebersihan badan dan lingkungan sekitar kita harus dirawat dengan cara mandi dan membersihkan lingkungan sekitar kita setiap hari. Terima kasih.